Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanti dengan NIM 22010361177. Saya merupakan mahasiswa Universitas Mula Warman, Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai risiko, etika, dan tata kelola dalam sistem pengendalian, serta menjelaskan mengenai penganggaran sebagai alat kontrol tujuan perusahaan, mengapa hal tersebut penting, dan bagaimana konsep ini bekerja dalam konteks manajerial. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa perusahaan besar bisa bertahan puluhan tahun, sementara yang lain bangkrut dalam hitungan bulan? Rahasianya adalah di 3 hal berikut. Yang pertama yaitu manajemen risiko, etika bisnis, dan tata kelola yang kuat. Tapi, bagaimana cara perusahaan ini mengendalikan semua itu? Salah satu alat utamanya adalah penganggaran. Hari ini kita akan bahas bagaimana risiko, etika, dan tata kelola ini berperan dalam sistem pengendalian perusahaan, serta mengapa penganggaran ini adalah remote control yang mengarahkan perusahaan ke tujuan finansialnya. Simak video ini sampai akhir karena ini akan membuka wawasan Anda tentang bagaimana bisnis yang sukses dijalankan. Risiko atau risk management adalah ketidakpastian yang bisa mengancam kelangsungan bisnis, seperti kerugian finansial, reputasi, atau kegagalan operasional. Mengapa penting? Karena perusahaan tanpa manajemen risiko seperti kapal tanpa radar, atau siap karam kapan saja, dan contohnya yaitu perusahaan retail yang gagal antisipasi perubahan tren, seperti Kodak yang terlambat beralih ke digital. Cara mengatasi risikonya yang pertama yaitu adalah identifikasi, yaitu mengidentifikasi apa saja ancaman-ancamannya. Yang kedua yaitu adalah evaluasi, seberapa besar dampaknya. Yang ketiga adalah mitigasi atau siapkan rencana cadangan. Etika atau etik adalah prinsip moral yang memandu keputusan bisnis. Tanpa etika, perusahaan bisa dapat untung jangka pendek, tetapi akan hancur di kemudian hari. Contoh pelanggaran etikanya yang pertama adalah manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Enron, yang kedua adalah eksploitasi pekerja atau trade shop di industri fashion. Dampak dari adanya pelanggaran etika ini adalah reputasi hancur, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan juga yang paling parah mungkin adalah tuntutan hukum. Tata kelola atau governance adalah kerangka aturan dalam proses untuk memastikan perusahaan dikelola secara transparan dan akuntabel. Komponen penting yang ada di tata kelola ini adalah yang pertama, struktur kepemimpinan, contohnya dewan direksi yang independen. Yang kedua adalah audit internal yang memastikan semua berjalan sesuai dengan regulasi. Yang ketiga adalah transparansi atau laporan keuangannya ini terbuka untuk investor. Penganggaran atau budgeting adalah rencana keuangan terstruktur untuk mengalokasikan sumber daya, seperti uang, waktu, maupun sumber daya manusia, guna mencapai tujuan perusahaan. Analoginya yaitu seperti peta GPS untuk bisnis. Tanpa anggaran, perusahaan bisa tersesat dalam pemborosan atau misalokasi dana. Mengapa penganggaran itu penting? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah kontrol keuangan, yaitu untuk membatasi pengeluaran agar tidak melampaui kemampuan. Yang kedua adalah aligning goals, atau memastikan bahwa semua departemen itu bekerja untuk tujuan yang sama. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja, yaitu untuk bisa tahu apakah target ini tercapai atau tidak. Contoh nyatanya yaitu pada perusahaan startup yang gagal karena burn rate atau pengeluaran yang lebih tinggi dari pendapatan. Atau juga perusahaan Apple yang ketat menggunakan R&D untuk inovasi. Cara kerja penganggaran dalam manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi dalam tahap perencanaan ini, top manajemen menentukan target. Contohnya revenue naik 20%. Dan juga setiap divisi dalam tahap perencanaan ini harus membuat proposal anggaran. Yang kedua adalah implementasi. Jadi dana dialokasikan ke departemen, seperti departemen marketing, produksi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mentoring. Jadi pada tahap mentoring ini membandingkan realisasi versus anggaran bulanan, dan jika ada penyimpangan, segera dikoreksi. Tanpa tata kelola yang baik, anggaran ini bisa dimanipulasi. Contohnya adalah WorldCom yang melakukan accounting fraud. Dan tanpa etika, anggaran ini bisa digunakan untuk tujuan korupsi. Serta tanpa manajemen risiko, anggaran ini tidak siap menghadapi krisis. Contohnya yaitu pada saat pandemi COVID-19 yang bikin banyak sekali UMKM itu kolaps. Faktor pendukung kesuksesan. Yang pertama adalah teknologi, yaitu software akuntansi. Contohnya adalah SAP dan Oracle yang memudahkan tracking anggaran. Yang kedua adalah SDM kompeten, yaitu tim finansial yang paham analisis risiko. Yang ketiga adalah budaya organisasi, yaitu transparansi dari level CEO hingga staff.
Jadi, risiko etika tata kelola dan penganggaran adalah fondasi perusahaan untuk menuju kesuksesan. Tanpa salah satunya, bisnis ini seperti rumah kayu, yaitu rapuh dan mudah rubuh. Jadi, jika Anda pemilik bisnis atau calon entrepreneur, mulai lakukan sistem pengendalian ini sekarang. Bayangkan sebuah perusahaan rekayasa otomotif yang dikenal sebagai simbol keandalan Jerman, tiba-tiba terjerat skandal yang merugikan miliaran dolar dan merusak reputasinya selama puluhan tahun. Volkswagen atau VW adalah contoh nyata bagaimana kegagalan pengendalian risiko, etika, dan tata kelola bisa menghancurkan kepercayaan publik dalam sekejap. Mari kita bedah kasus Dieselgate, yaitu salah satu skandal terbesar dalam sejarah industri otomotif. Apa yang terjadi? Yaitu pada tahun 2015, EPA atau Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat menemukan bahwa VW ini memasang software curang di mesin diesel mereka untuk mengelabui tes emisi. Dan mobil-mobil VW ini sebenarnya 10-40 kali lebih polutif daripada yang dilaporkan. Dampak resikonya yaitu yang pertama adalah kerugian finansial. VW ini harus membayar denda atau recall dan ganti rugi senilai 30 miliar US dollar. Yang kedua yaitu reputasi hancur. Jadi brand ini dibangun puluhan tahun sebagai eco-friendly langsung runtuh. Dan tuntutan hukum globalnya itu termasuk di AS, Eropa, dan Asia. Penyebab kegagalan pengendalian. Yang pertama adalah manajemen risiko yang lemah. Jadi VW ini mengabaikan risiko regulasi lingkungan yang semakin ketat. Yang kedua yaitu adalah tekanan target penjualan, yaitu CEO saat itu, Martin Winterkorn, menetapkan target ambisius untuk mengalahkan Toyota, sehingga tim engineer-nya ini memotong kompas. Apa yang terjadi? Jadi VW ini sengaja menipu konsumen dengan mengklaim mobil diesel mereka itu ramah lingkungan atau TDI Clean Diesel, padahal tidak. Perusahaan ini juga bohong kepada regulator dan investor selama bertahun-tahun. Dampak pelanggaran etikanya yang pertama yaitu kepercayaan konsumen anjlok tentu saja, yaitu semakin banyak loyalis VW ini merasa dikhianati. Yang kedua yaitu krisis ESG atau environmental, sosial, dan governance, yaitu investornya ini menghukum saham VW. Yang ketiga yaitu adalah etika engineering-nya ini dipertanyakan, yaitu teknisi VW ini tahu ini salah tapi tetap dilakukan karena tekanan atasannya. Penyebab kegagalan pengendaliannya yaitu budaya perusahaan yang toksik. Jadi lingkungan kerja di VW ini saat itu sangat hierarkis sehingga karyawannya itu takut untuk melapor, dan juga tidak adanya yang namanya itu whistleblower atau protection. Jadi tidak ada mekanisme internal untuk mengungkap adanya kecurangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah investigasi menemukan bahwa manajemen top VW ini tahu tentang kecurangan ini tapi tutup mata, dan Dewan Direksinya ini gagal mengawasi karena telah fokus pada keuntungan jangka pendek. Dampak tata kelola yang buruk yaitu CEO Martin Winterkorn ini harus dipaksa mundur dan dijatuhi hukuman pidana. Dan juga adanya restrukturisasi besar-besaran, yaitu VW ini harus mengubah seluruh sistem compliance dalam audit internalnya. Penyebab kegagalan pengendalian, yang pertama itu adalah tata kelola yang lemah. Jadi Dewan Direksi ini tidak independen karena banyak yang berasal dari keluarga pemegang saham. Yang kedua yaitu tidak adanya transparansi, karena keputusan ini hanya ada di tangan segelintir kaum elit saja. Pelajaran dari Volkswagen, bagaimana seharusnya? Yang pertama adalah perkuat risk management. Jadi VW ini sekarang menggunakan real world emission testing bukan hanya di lab saja, dan juga memiliki tim khusus untuk memantau regulasi global. Yang kedua adalah membangun etika dari dalam. Jadi program pelatihan etika ini wajib untuk semua karyawan, dan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing ini yang digunakan adalah yang aman. Yang ketiga adalah reformasi tata kelola. Jadi Dewan Direksi ini harus lebih independen dan audit internal atau eksternal itu harus lebih ketat. Baik, dari kasus yang saya jelaskan tadi, skandal VW ini mengajarkan kita bahwa tanpa pengendalian yang baik, perusahaan sebesar apapun akan bisa jatuh. Tetapi, ini bukti bahwa perbaikan tata kelola, etika, dan manajemen risiko ini bisa membangun kembali kepercayaan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.